Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi untuk akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan koci. Bersama saya Ratna Yuningsih dari SD Negeri Cianaga. Saya Reni Apriani dari TK Sakinah 1 Cibadak. Saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Selamat menyaksikan video kami. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, Nah, apa selamat kabar? siang Ibu. Ya. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya Ibu ya. Oh iya Ibu, Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul. Oh iya, sebelum memulai kegiatan coaching, boleh saya menyampaikan sesuatu terlebih dahulu? Boleh, Bu Ratna, silahkan. Ya, baik Ibu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati ya. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Yang diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Ibu ya. Baik. Ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Ibu, boleh? Boleh Ibu, silahkan. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Bu Ratna. Hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, Bu, atau Ya. present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci. Begitu, Bu Ratna. Iya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti gitu ya, yang terdiri dari Ya. kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Ibu ya. Nah, Ya. dari ketiganya itu Ibu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam Baik, Bu Ratna. proses coaching ini? Ya, lebih spesifik saya ingin mengembangkan 2, Bu, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot kepada koci, Bu Ratna. Ya. Jadi Ibu akan mengembangkan 2 indikator ya Ibu ya. Nah, Ya. kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu? Indikator yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini adalah mendapatkan solusi permasalahannya, Bu, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dari indikator ketercapaiannya. Koci sudah dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu Ratna. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching itu, coach menemukan sendiri ya atas solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu siapa? Rizky ya? Rizky, Ya. Bu Ratna. Ya. Ya, nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita ngobrol kembali ya Bu ya.
Ya, baik Bu Ratna. Baik, silahkan Ibu laksanakan proses coachingnya. Semoga diberi Ya, kelancaran. Amin. amin. Ayo. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah Pak Rizky sehat. Pak Rizky kelihatannya hari ini sedang gelisah. Kira-kira ada apa ya Pak? Iya Bu, ini Bu, aduh nih, peserta didik saya Bu nih kelas 5 nih. 2 orang Bu, belum bisa membaca. Duh saya bingung Bu, mana sebentar lagi juga kelas 6 lagi Bu, gitu. Oh gitu. Kasihan sekali ya Pak Rizky ya. Udah SD kelas 5 belum bisa membaca. Iya. Itu dari sejak kapan Pak ya ketahuannya gitu Pak? Terlihatnya itu sejak kapan Pak? Ini kan udah kelas 5 berarti dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya sampai sekarang. Itu Pak Rizky kapan itu terlihatnya sampai baru kelas 5 ini nampak gitu Pak Rizky? Ya terlihatnya Pan Bu ini waktu pasan ajaran baru Bu ya, kan siswa tersebut pengen naik ke kelas 5. Sudah itu kan ada pembelajaran nih Bu nih, saya kasih mungkin, siswa-siswi tersebut untuk menulis Bu, dalam buku paket Bu ya yang sudah saya berikan. Ya ternyata si kedua orang siswa tersebut itu bukunya Bu polos aja Bu, itu seperti HPS gitu Bu. Saya tanyainlah ke Mmm. teman-temannya, ternyata betul Bu, jadi belum bisa membaca dan menulis Bu. Nah ini solusinya gimana Bu nih? Oh, kasihan sekali ya, Pak, ya, udah kelas 5 belum bisa nulis, belum bisa baca. Nah, Pak Rizky, dari apa yang diutarakan tadi Pak Rizky, apa yang ingin Bapak hasilkan dari pertemuan ini? Ya, saya Bu ingin menghasilkan pertemuan ini ya supaya siswa-siswi saja, mungkin sedikit-sedikit Bu ya, pertama bisa membaca dan menulis itu Bu, itu saja sih Bu. Iya ya, supaya ini ya, Pak, supaya, tujuan pembelajaran juga tercapai ya dari hasil membaca dan menulis tadi, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Baik. Pak Rizky, permasalahan yang tadi Pak Rizky utarakan itu kira-kira dari 1 sampai 10 jika anak-anak Bapak itu, semuanya sudah bisa baca, misal ada di level 10, anak-anak Bapak ini yang belum bisa baca ini ada di level berapa Pak Rizky? ada di level 4 Bu. Aduh, jauh tertinggal ya Pak ya, kasihan, Iya Bu, jauh sekali ada di level 4. Pak iya. Rizky ini tidak bisa membaca keseluruhan abjad dari A sampai Z atau ada 1, 2 huruf yang mereka tahu? Ada sih Bu 1 sampai 2 huruf Bu yang mereka tahu gitu, huruf awal-awal saja sih Bu, seperti itu. Tidak sampai pertengahan juga sih sudah tidak sampai. Oh, iya iya iya. Baik. Pak Rizky, ada solusi-solusi yang akan Bapak pilih atau Bapak rencanakan? Apakah ada? Ada Bu, yang pertama ya saya akan memberikan buku paket Bu, kedua kedua siswi saya tersebut, mungkin biar dia belajar di rumah Bu. Yang keduanya ya di jam istirahat, ini saya akan membawa, siswa-siswi saya tersebut itu masuk ke perpustakaan Bu, mungkin dikasih jam pelajaran lebih lah Bu, seperti itu. Karena kan kasihan juga Bu, kalau kelas 5 belum bisa membaca dan menulis Bu, soalnya udah kelas atas gitu Bu, seperti itu. Baik, ada 2 solusi yang akan Bapak rencanakan. Yang Iya pertama memberikan buku paket untuk iya mereka agar belajar di rumah. Yang iya kedua, memberikan jam lebih, misalnya iya masuk ke perpustakaan, membina iya, mereka, mendidik supaya dapat, perkenalan baca tulis huruf abjad. nah seperti Begitu ya, Pak, itu. ya? Iya, Dari Bu. 2 rencana ini, Pak, rencana mana yang Bapak ingin dahulukan? Kalau dalam 2 rencana itu ya mungkin rencana yang kedua, Bu, saya akan mengajak siswa-siswi saya tersebut ke ruang perpustakaan, Bu. Karena kalau di rumahnya, kan saya tidak bisa mengontrol siswa-siswi tersebut, Bu. Kadang-kadang kalau di rumahnya itu kebanyakan, Bu, ya, siswa itu males, Bu, untuk belajar gitu. Apalagi dengan kondisi orang tuanya, Bu, yang tidak, mungkin yang tidak sekolah, Bu, ya, saya lihat soalnya di biodata peserta didik tersebut, Bu, gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama akan
mengadakan jam belajar lebih, masuk ke perpustakaan, mendidik mereka, membimbing supaya mereka mengenal huruf abjad. Begitu Pak Rizky? Iya, Bu. Ya, baik. Kapan itu Pak Rizky akan dilakukan? Secepatnya, Bu. Mungkin secepatnya, Bu. Besok lah mungkin Iya, saya lakukan, Bu. Kalau lebih cepat iya, lebih baik, Bu. Iya. iya betul. Tolak ukurnya apa Pak? Jika anak ini misalnya sudah dapat mengikuti pembelajaran, sudah dapat berhasil tolak ukurnya seperti apa, Pak Rizky? Ya, misalkan Bu, ukur anak tersebut ya sudah mulai bisa lah Bu meraba-raba huruf atau Bu yang tadinya mungkin di awal bisa sampai pertengahan atau juga sampai akhir gitu Bu, dari abjad itu Bu, dari A sampai Z lah mungkin seperti itu. Iya. Tadi kan ada di level 4, Pak Rizky. Bapak ingin di level berapa, Pak? Anak-anak ini nanti. Ya, kalau saya sih Bu inginnya sih level 8. Ya kalau bisa mudah-mudahan bisa maksimal Bu level 10 gitu. Iya. Amin, amin Pak Rizky. Nah, dari rencana-rencana yang Bapak utarakan, siapa saja yang ingin Bapak libatkan dalam rencana Bapak ini? Ya, yang pertama yaitu kepala sekolah saya Bu. Yang keduanya yaitu ya teman sejawat saya Bu. Mungkin saya harus berkolaborasi juga Bu dengan guru kelas 1 dan kelas 2 Bu. Karena kan di awal-awal itu biasanya guru-guru kelas 1, kelas 2 itu lebih bisa memahami gitu Bu tentang abjad-abjad tersebut. Dan sekaligus juga kan kalau guru-guru kelas bawah itu Bu ya, kan sudah diprioritaskan Bu untuk anak-anak itu supaya bisa Iya, membaca dan menulis Bu seperti itu. betul Pak. Jadi yang akan Bapak libatkan yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru rekan sejawat Iya, di sekolah terutama kelas bawah ya Pak ya, iya kelas terutama 1, kelas kelas 2 bawah. seperti itu. Baik Bapak, di ujung sesi apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan ini Pak? Alhamdulillah Bu, yang saya dapatkan di pertemuan ini, jadi saya mendapatkan solusi Bu dari kedua siswa saya tersebut, yang tadinya kan tidak bisa membaca dan menulis Bu ya. Jadi saya mendapatkan solusi yaitu dengan cara yang pertama ya membawa ke perpustakaan, yang keduanya memberikan buku paket Bu, supaya mungkin siswa-siswi saya tersebut Bu, selanjutnya akan menjadi lancar Bu atau pandai juga Bu seperti itu. Iya, ya baik Bapak. Saya akan menarik kesimpulan dari yang Bapak utarakan tadi. Yang pertama permasalahannya yaitu anak yang belum bisa baca. Kemudian rencana yang akan Bapak laksanakan yaitu yang pertama akan memberikan buku paket dan yang kedua akan membawa mereka ke perpustakaan yang akan menambahkan jam belajar. Ya, Kemudian pihak yang dilibatkan yang pertama Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat terutama guru kelas bawah. ya. Baik Pak, saya sudah tidak sabar mendengar kabar nanti bagaimana hasilnya dari rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan. Iya Bu. Semoga rencana Bapak berjalan dengan baik dan lancar. Nanti Iya. kabar-kabari ya Pak hasilnya bagaimana. Iya Bu. Ya, baik terima kasih banyak Pak Rizky. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya ya Bu ya. Iya Bu Ratna. Ya Ibu, bagaimana dari hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi sudah berjalan baik dan lancar. Coaching bersama Bapak Rizky, Bu Ratna. Iya, alhamdulillah sekali ya. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Bu Ratna. Selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu Ratna. Yaitu yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi,
kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga tak lupa menggali potensi dari koci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Ibu ya. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Sudah berhasil gitu ya, sudah menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Kemudian tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Di situ tentu Ibu sudah apa? Ada presensi gitu ya, sudah hadir secara penuh gitu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Selain itu Ibu juga lebih kritis lagi gitu, punya rasa ingin tahu yang lebih mendalam seperti itu ya Bu ya. Luar biasa Ibu, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching yang lainnya. Oh iya Bu, satu lagi, untuk ke depan kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Ibu? Iya, Bu Ratna. Saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi yang lebih baik lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Ibu luar biasa sekali ya. Ibu akan mendalami alur tirtanya gitu supaya lebih baik lagi ke depan gitu. Ketika Iya. melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab atau melakukan observasi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kita akhiri dulu kegiatan hari ini sampai di sini. Dan harapan saya semoga kita selalu bisa berkolaborasi depannya ya Bu ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya tutup. Sama-sama, Bu Ratna. Ya, Ibu. Saya tutup ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu. Ya, sampai ketemu lagi Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah Pak. Baik ya Bu Ratna kan sekarang akan melakukan coaching ya bersama Bu Reni. Iya Pak. Ya, nanti sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu. Baik, baik Pak. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya, kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti ya Bu oleh coach-nya, Ibu Reni ya. Ya, ya Pak. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Baik Pak. Dan
Ya, dan juga jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan juga nih dengan prinsip-prinsip coaching nih. Di antaranya di sinilah kemitraan, Bu ya, proses Ya, kreatif ya. dan juga dan juga ini memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Ya, siap. Insya Allah, Pak. Iya. Mungkin sebelum melakukan coaching ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bapak, untuk sementara. Paling saya hanya akan menyampaikan dalam proses coaching nanti, Pak, ada 3 Iya. kompetensi yang ingin saya kembangkan, yakni yang pertama kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Seperti itu, Pak. Oh, baik, Bu ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu ya? Ya, Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mungkin Bu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya? Ya, Pak. Betul sekali. Di antara ketiganya, Bu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus dan memberikan kehadiran penuh sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk atau kepada coach nanti. Begitu, Pak. Oh iya, Bu ya, saya yang pertama itu ingin dengan cara mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator tercapainya itu apa sih, Bu? Indikator ketercapaiannya nanti Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oh iya. Baik Bu ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Baik, Nanti setelah proses ini selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. baik, Pak. Baik. Nah, silakan Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Kabar baik untuk hari ini. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ratna. Ada waktu hari ini Bu Ratna? Saya Ah, ingin curhat. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada. Ada waktu, Ibu. Sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Eh, Ibu ada yang ingin dicurhatkan? Ya, baik Bu Ratna. Saya ingin ini Bu Ratna, saya ingin berbagi kegelisahan saya. Di kelas saya itu ada 3 orang anak yang kurang fokus dalam pembelajaran. Ya, iya. Mereka itu kalau saya lagi menerangkan selalu ngobrol, bahkan balik belakang Bu, membelakangi saya ketika saya menerangkan. Mereka itu aktivitasnya ngobrol, bercanda, ataupun memainkan, benda-benda di belakangnya kan banyak, mainan Bu di kelas, seperti itu. Tidak mau mendengarkan ketika saya menerangkan, begitu Bu Ratna. Ini sudah berhari-hari Bu. Begitu ya, Bu. Nah, Iya, baik Ibu. Jadi, untuk fokus perbincangan kita hari ini yaitu peserta didik Ibu kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu ya. Nah, betul. kira-kira dari hasil perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan hasilnya dari kita berbincang hari ini, Bu? Iya, Bu Ratna. Saya ingin anak-anak saya itu fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai, Bu Ratna, seperti itu. Jadi Hmm, ingin terkonsentrasi ke saya gitu, Bu, ketika saya menerangkan. oh iya Begitu, iya Bu iya. Ratna. Ya, begitu. Jadi anaknya lebih lebih fokus ya, Ibu ya. Eh, Fokus, betul. Jadi mengganggu, Bu, itu yang 3 orang itu kepada anak-anak yang lain. Ibu, ketika anak ketika kegiatan pembelajaran di kelas,
anak-anaknya kurang fokus seperti itu ya Bu ya. Kalau Betul. misalkan dalam kondisi idealnya Ibu gitu ya, ada level dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi yang Ibu hadapi sekarang itu ada di level berapa? Kalau lihat anak yang bercanda yang bertiga ini Bu, ada di level 5. Karena kalau saya nerangin itu nggak fokus sama sekali dari mulai, berdoa, kemudian kegiatan inti, ngobrol terus Bu Ratna, Ya. atau memainkan benda-benda gitu di belakang, balik badan malahan Bu, ini yang bertiga, perempuan 2, laki-laki 1 Bu Ratna ini. Ada di Hmm. level 5 Bu. Seperti itu. Jadi masih di Betul. level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Iya, betul. Eh yang apa? Jika ada perubahan gitu. Perubahan yang Mhm. yang Ibu harapkan kira-kira Ibu inginnya ada di level berapa? Di level 8, 7 atau 8 juga udah luar biasa, Bu, karena teman-temannya udah konsentrasi, Bu. Anak-anak saya itu kan, mengajar kelas B, anak-anak yang, tahun depan masuk SD. Mereka Mm-mm. itu semuanya konsentrasi, Bu, mulai dari berdoa, kemudian kegiatan Baik. inti, kegiatan penutup, mereka konsentrasi penuh. Cuman ini bertiga, Bu, alhamdulillah kalau mereka ada di level 8 Hmm. atau 7, 7 atau 8, Bu Ratna. Ya, baik-baik, Bu. Sementara ini anak-anak mau masuk SD ya, Ibu ya. Jadi kita harus Iya, mendukung ini ya, Bu ya. Apa? Dari perubahan tuh dari TK ke tingkat SD. Jadi iya, fokusnya memang harus lebih difokuskan tingkatkan. lagi. Untuk Betul. mencapai level tersebut, Ibu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan terhadap peserta didik tersebut? Ya, saya itu Bu Ratna rencananya ini Bu, saya itu ingin, anak-anak konsentrasi yang pertama saya akan, memberikan ragam kegiatan main yang banyak Bu, saya akan memperbanyak Mm-mm. media, di taman kanak-kanak itu, tidak hanya media yang di sekolah, saya akan mengeksplor, bahan alam yang di sekitar sekolah. Kalau mencat tidak hanya terpaku ke dalam pom-pom atau cotton bud, atau alat cap di sekolah, tetapi saya akan, menyediakan ragam main yang ada di sekitar sekolah seperti pelepah pisang, kemudian bonggol sawi, kemudian wortel, seperti itu. Saya akan menyediakan banyak atau misalnya dari segi seni mozaiknya, Hmm. kolasenya saya akan mempersiapkan dedaunan, Bu Ratna, dedaunan kering, biji-bijian. Nah, seperti itu. Yang kedua, rencananya ini Bu Ratna saya akan menghadirkan boneka tangan, Bu. Menghadirkan Kan boneka boneka tangan tangan. itu betul, boneka tangan itu kan, nampaknya menarik ya dari segi Ya, suara juga. Saya akan tampilkan, ketika kegiatan pembukaan, inti maupun penutup rencananya saya akan ikut sertakan. Begitu Bu Ratna. baik. Ibu luar biasa sekali ya rencana-rencana Ibu. Tadi yang pertama ada rencana untuk menyiapkan ragam main gitu ya, ragam main yang Betul, bervariasi, tidak hanya menggunakan yang ada di dalam sekolah saja, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan dari lingkungan. Kemudian yang kedua menghadirkan boneka tangan gitu ya, Ibu ya. betul. Nah, nah Ibu, eh dari rencana-rencana ini, apakah ada rencana yang lain? Atau sementara Mungkin hanya 2 saja yang ini? ya, segitu aja Bu Ratna, nanti, mungkin kalau masih ini, saya akan konsultasikan dengan ibu kepala sekolah selanjutnya. Begitu. Nanti, Jadi kalau misalkan terkait dengan apa, anak bertiga ini karena mengganggu siswa yang lain begitu. mm, Saya akan, beritahukan kepada ibu kepala sekolah terkait masalah di dalam kelas, apakah nanti ada pemanggilan terhadap orang tua yang bertiga ini. Saya ingin tahu bagaimana mereka di rumahnya, apakah sama seperti ini gitu, Bu. Begitu, Bu hmm, Ratna. baik Ibu. Jadi untuk sementara ini hanya 2 dulu. Kalau misalkan masih belum berubah, nanti akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk pemanggilan wali murid seperti itu Ibu ya. Eh, Iya,
Ibu dari yang 2 langkah tadi, yang 2 strategi mungkin ya Bu ya, Iya. yang akan Ibu tempuh dalam waktu dekat ini, yang dirasakan sangat sangat antusias sekali gitu peserta didik sangat antusias sekali dapat mengembalikan fokus peserta didik. Menurut Ibu yang mana dulu gitu, yang mau Ya, dilakukan? iya Bu Ratna. Insya Allah saya akan memakai boneka tangan dulu Bu. Di sekolah ada beberapa boneka tangan mungkin saya akan hadirkan karena selama ini saya menghadirkan boneka tangan itu hanya untuk bercerita Bu di akhir penutup ya misalnya ya saya hanya berceritanya seperti itu memakai boneka tangan tetapi saya hari ini mungkin esok hari saya akan mencoba dari awal Bu Ratna dengan bermacam-macam suara seperti itu. Itu yang pertama saya akan melakukan dengan boneka tangan dulu yang mudah dilakukan. Mudah-mudahan anak dapat fokus. Baik Ibu, saya apresiasi sekali Ibu sama itu ya, kan boneka tangan tuh ya, jadi Ibu nanti mungkin mengisi suara juga harus mengikuti karakter Karakter. boneka tangan tersebut ya, seperti itu. Ya, Masya Allah ya luar betul. biasa. Berat. Nah Ibu, untuk langkah Ibu yang pertama ini yang menggunakan boneka tangan dalam metode mungkin ya Ibu ya, metode Ya, kegiatan pembelajarannya, misal seperti demonstrasi atau ceramah gitu kan ya. betul. Nah, kira-kira ini Ibu kapan akan lakukan ini? Mungkin esok hari Bu Ratna, hari Senin karena ini kan sudah berlarut-larut Bu Ratna. Hmm, Jadi saya ingin ada perubahan dari peserta didik saya. Esok hari akan saya mulai insya Allah. baik, baik, baik. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, betul Bu Ratna. Ibu, dari kegiatan ini kira-kira ada pihak yang membantu tidak? Pihak yang membantu mungkin dari ibu kepala sekolah seperti itu Bu Ratna, mungkin nanti, dalam penyediaan, alat-alatnya, medianya seperti itu Bu Ratna. Iya, iya. Peserta didik juga seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti Ibu akan pengadaan media mungkin ya Bu ya, Iya, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan iya, guru yang lain gitu ya Bu ya. iya, akan jawab, iya betul. Teman sejawat. Baik, Ibu, dari tadi permasalahan yang Ibu hadapi, peserta didik kurang fokus gitu kan. Kemudian Ibu tadi juga sudah mengungkapkan ada strategi yang akan Ibu laksanakan, diantaranya yaitu menggunakan raga main dan juga menghadirkan boneka tangan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Ibu ya. Nah, Betul, adapun pihak yang terlibat nanti ada kepala sekolah dan juga guru. Kemudian jika Ibu strategi Ibu belum berhasil, Ibu akan melibatkan kedua orang tua dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, seperti itu Ibu ya. iya betul Bu Eh, Retno. ya Ibu. Nah, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan nih. Iya Bu, Saya tidak sabar mendengar cerita hasil hasil dari Ibu nanti ke depannya gitu. Apakah Ibu nanti berhasil atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan sih berhasil gitu ya, Pak. Bu amin, ya. Heeh. Nah, amin Bu Retno. iya gitu. Kira-kira dari hasil perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah Bu Ratna. Saya merasa plong, merasa lega karena ini, permasalahan ini sudah berlarut-larut. Hari ini saya, mengungkapkannya kepada Bu Ratna, saya juga sudah menemukan solusinya. Saya merasa lega Bu Ratna. Nggak kepikiran lagi, biasanya kan kepikiran dari hari ke hari ini anak bertiga bagaimana gitu Bu Ratna. Iya, iya, iya. Karena mengganggu yang lain, tujuan pembelajaran juga jadi tidak tercapai, seperti itu. Hari ini saya merasa lega Bu Ratna, alhamdulillah. Oh iya, iya, iya Bu. Oh iya Bu. Eh, nah, berarti ada tolok ukur keberhasilannya Ibu tadi ya. Tolok ukur dari keberhasilannya itu yaitu tujuan pembelajaran dapat tersampaikan Tercapai, dengan baik. Mungkin Ibu ya dengan tepat betul. waktu karena peserta didiknya fokus gitu ya Ibu ya. Iya, betul Eh, sekali. mm, 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 mm. Baik Ibu,
mungkin pertemuan kita cukup dulu sampai di sini ya. Saya tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Ya, baik Bu Ratna. Ya, semoga Ibu berhasil dan terus menginspirasi, selalu menjadi guru yang apa ya, menghadirkan banyak inovasi gitu di sekolah-sekolahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima Ya, kasih banyak Bu Ratna. ya sama-sama Ibu. Ayo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil coachingnya Bu Ratna? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bapak, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga apa namanya, coaching mendapatkan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah sesuai dengan tujuan. Iya. Saya juga setelah saya melakukan observasi ya Bu ya, ada sedikit juga nih yang mau saya tanyakan Bu nih. Ya, Apa saja sih yang sudah didapatkan nih pada coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? hmm, apa mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan tadi apa ya? Karena kan Iya, indikator yang saya inginkan yaitu tadi yang pertama eh, mendengarkan aktif Bapak ya. Karena dengan iya, mendengarkan aktif, saya dapat menghadirkan secara penuh atau presensi gitu. iya, Kemudian saya juga dapat mengemukakan atau dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bapak. Tadi iya, saya bertanya dengan menggunakan alur tirta, seperti itu Pak. Dan iya, alhamdulillah Koci juga mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Seperti itu Pak. iya. Iya, baik Ibu ya. Ibu mungkin sudah sangat berhasil Bu ya melakukan proses coaching dengan alur tirta Bu ya, sesuai dengan yang saya amati juga. Di sini ya Ibu sudah bisa yang namanya apa? Menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya Pak ya. Mudah-mudahan iya Ibu sukses ke depannya ya dan Amin, juga amin. mungkin diberikan kemudahan Bu dalam melakukan coaching-coaching berikutnya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, mungkin itu saja Bu ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ayo mulai. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni. Ya, Bapak hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Ya, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu ya, Pak. Iya Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Di antaranya adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan nanti saya akan mendengarkan bagaimana respon dan jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Jangan lupa Bapak nanti juga harus menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum mau melakukan proses observasi, saya akan bertanya dulu kepada Bapak ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh Bu. Yang Baik, keduanya mendengarkan aktif dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. baik. Berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu.
yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira di antara 3 ini mana yang ingin Bapak kembangkan? Mendengarkan aktif, Bu. Baik, mendengarkan aktif ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu dari proses coaching nanti apa, Pak, kira-kira? Ya indikatornya tadi, Bu, yang pertama itu saya ingin mendengarkan aktif ya, Bu, ya. Selain itu juga ya biar apa, mungkin, permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut ya bisa saya terima, Bu. Seperti itu. Iya, Juga mungkin berikan pertanyaan-pertanyaan, Bu, yang berbobot kepada coach tersebut. baik. Terima kasih banyak jawaban-jawabannya Bapak. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Iya, Bu. Ya, mangga silahkan. Ya, Bu, terima Assalamualaikum, Pak kasih. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar, kabar, Pak? Bu Ratih? Alhamdulillah Bapak, saya sehat. Bapak apa kabar? Iya, alhamdulillah saya sehat ya, Bu, ya. Hmm, baik, Bu, Pak. ada yang mau diceritakan nih hari ini? Iya nih Bapak, saya ingin bercerita. Bapak punya waktu? Oh, bisa meluangkan waktu sebentar? Alhamdulillah, Bu, untuk hari ini banyak waktu, Bu, ya silahkan, Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ini Pak, saya di kelas ada permasalahan dengan peserta didik Pak. Peserta didik saya ada yang satu tuh Pak yang ngeyel banget gitu. Jadi dia apa, selalu melakukan, apa ya, istilahnya pelanggaran gitu, Pak, pelanggaran terhadap keyakinan-keyakinan kelas kita gitu. Saya sudah berulang kali melakukan, kajian terhadap keyakinan kelas dengan peserta didik tersebut, tapi peserta didik masih saja, melakukan kesalahan, itu, Pak, mengulang kesalahan yang sama gitu, Pak. Oh iya, coba, Bu, keyakinan kelas apa, Bu, itu yang dilanggar oleh peserta didik tersebut? Ini Pak, bertanggung jawab dan disiplin. Jadi dia kurang disiplin, ya juga kurang bertanggung jawab. Maksudnya dalam artian disiplin tuh jadi beliau dia tuh selalu telat datang, Pak. Yang pertama yang telat datang ke sekolah. Yang kedua Iya, tanggung jawabnya kurang, Pak. Jadi ketika ada tugas atau LKPD seperti itu, Pak, jadi dia tidak mengerjakan sama sekali. jadi tidak ada pengerjaan sama sekali ya, Bu, ya. Iya, Pak. Terus langkah-langkah Ibu itu seperti apa, Bu, supaya bisa merubah siswa tersebut yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu kemarin baru restitusi, Pak. Namun saya rasa itu tidak berhasil gitu, Pak. Sudah berulang kali melakukan restitusi masih saja melakukan kesalahan secara berulang seperti itu, Pak. Oh, jadi masih saja tetap, Bu, ya? Mm, Jadi itu mungkin, siswa tersebut masih saja tetap berulang-ulang. iya, Pak. Coba selain itu, Bu, ya, kalau mungkin ya, Ibu kan sudah tadi melakukan solusi atau hal-hal apa, untuk merubah karakteristik siswa tersebut, Bu, ya. Nah, kalau di dalam mungkin penilaian atau di dalam level, Bu, ya, Mm-mm. dari level ataupun angka dari 1 sampai 10. Ibu mungkin berada di posisi berapa, Bu, dalam menangani siswa tersebut gitu? Saya rasa ada di posisi 5, Pak. Ada Karena di ini posisi ya sangat luar biasa sekali, Pak. Eh Jauh 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 berbeda sekali dengan teman-temannya yang lain seperti itu, Pak. iya, ada di posisi 5. Mungkin dalam posisi 5 tersebut, kan tidak mungkin, Bu, ya, Ibu pengen posisi 5 tersebut, mungkin ingin menaikkan angkanya, Bu, ya, menjadi nilai yang lebih baik. Iya, Pak. Mungkin bisa 7, 8, ataupun bisa nilai yang sempurna, Bu, ya, 10.
Nah, coba Ibu, untuk menekankan nilai tersebut, apa langkah efektif yang ingin Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki peserta didik tersebut? Hmm, Untuk menaikkan nilai tersebut, rencana saya yang pertama yaitu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bapak, untuk menindaklanjuti bagaimana ke depannya menindaklanjuti peserta didik yang seperti ini gitu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan berkolaborasi dengan wali murid tersebut. Jadi saya akan melakukan pemanggilan terhadap wali murid tersebut untuk mengkonsultasikan keadaannya gitu di sekolah seperti apa. Kemudian saya juga nanti akan menanyakan bagaimana belajarnya atau sikapnya di rumah seperti apa, bimbingan kedua orang tuanya seperti apa, seperti itu, Pak. Oh iya, seperti itu, Mbak, ya. Jadi, yang pertama ya tadi juga saya udah akan mungkin berkonsultasi, Bu, ya dengan Bapak kepala sekolah, yang Ya, keduanya memanggil orang tuanya, orang tua peserta didik tersebut. Nah, selain itu ada lagi, Bu, rencana yang akan dilakukan untuk merubah sikap peserta didik tersebut, selain tadi, mungkin selain memanggil orang tuanya dan berkonsultasi kepada kepala sekolah, mungkin ada lagi? paling saya akan ini, Pak, akan mengkaji ulang keyakinan kelas tersebut. Jadi hanya kan biasanya kalau kemarin gini, Pak, mengkaji ulang keyakinan kelas tuh kita bersama-sama ketika si siswa tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas, saya kaji ulang itu bersama lagi gitu, bersama siswa yang lain terus begitu. Nah, untuk saat ini eh, paling saya akan melaksanakannya dengan hanya dengan siswa tersebut gitu, mengkaji ulang. Jadi akan membuat keyakinan kelas yang seperti apa sih yang dia inginkan gitu ya supaya eh, apa jadi apa tadi keyakinan kelas seperti disiplin dan tanggung jawabnya itu muncul dari motivasi intrinsiknya seperti itu, Pak. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, Bu, ya, seperti Iya, itu. ya Nah, selain selain itu juga, Bu, ya, mungkin, Ibu kan nanti akan merubah nih, Bu, ya, keyakinan-keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, Bu, ya, yang sudah disepakati. ya. Nah, kapan itu rencana Ibu akan merubah keyakinan kelas itu ataupun kesepakatan kelas itu? Untuk merubah kembali keyakinan kelas, karena saya rasa keyakinan kelas itu kan sudah dikaji beberapa kali ya, Pak. Paling nanti setelah saya melaksanakan ini kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi langkah yang pertama yang akan saya ambil yaitu saya akan berkolaborasi dulu atau konsultasi dulu ke kepala sekolah bagaimana tindakan saya selanjutnya gitu yang lebih baik gitu, Pak. Nanti setelah itu, kalau misalkan masih tidak berhasil, baru saya akan melakukan pengkajian ulang terhadap keyakinan kelas tersebut, Pak. Oh, seperti itu, baik. Nah, kira-kira, Bu, kapan nih waktu yang paling dekat, Bu, Ibu akan berkolaborasi dengan Bapak kepala sekolah nih? Saya rencanakan besok, Pak. Saya Rencanakan besok. ya hari Senin. Jadi hari Senin. Jadi Ibu akan langsung, Bu, ya, Iya, Pak. mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Nah, mungkin, Bu, ya, dari obrolan kita yang singkat ini, Bu, ya, mungkin apa sih, Bu, apa sih mungkin yang Ibu dapatkan, Bu, dari coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan hari ini, saya semakin mantap, Pak. Karena sudah ngobrol dengan Bapak gitu, saya merasa apa tergiring gitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya semakin mantap akan melaksanakan rencana aksi yang saya rencanakan gitu, Pak. Jadi besok saya akan melaksanakan eh, kolaborasi dengan kepala sekolah nanti bagaimana baiknya dengan kepala sekolah atau bahkan mungkin kalau menurut kepala sekolah saya harus melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua ya besok saya akan melaksanakan akan membuat surat untuk pemanggilan
terhadap kedua orang tua. Jadi saya lebih mantap lagi, Pak. Setelah sesi coaching ini, saya lebih mantap lagi untuk bertindak seperti itu, Pak. Oh iya, seperti itu. Nah, mungkin Bu, selain oleh kepala sekolah, mungkin rekan sejawat Ibu mungkin bisa membantu Ibu ya, seperti itu. Iya, Pak, bisa. Nanti kalau kan di sini medannya rada lumayan gitu, Pak. Agak gimana? Medan jalannya itu, Pak, sempit gitu. Tidak bisa ditempuh oleh perempuan gitu. Jadi saya uh, ketika melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tuanya atau ketika saya menyampaikan surat pemanggilan tersebut, saya akan meminta bantuan terhadap rekan sejawat saya, mungkin guru laki-laki gitu Pak, yang bisa mengantar saya ke tempat tersebut. Oh iya, bagus Bu ya. Mungkin Ibu sudah melaksanakan ya Bu ya, dari tujuan tadi, rencana juga, dan tanggung jawabnya Ibu ini. Nah, mungkin Ibu kan harus, kalau dalam melaksanakan hal tersebut, nah, Ibu harus mempunyai komitmen Bu ya, dan juga tanggung jawab lah yang akan Ibu tanggung. Nah, tanggung jawab seperti apakah nih yang akan Ibu laksanakan kepada peserta didik Ibu? Tanggung jawab saya terhadap peserta didik, Pak. Ya. Uh, itu yang pertama mungkin Pak, saya akan merubah dulu sikapnya, minimal peserta didik tersebut itu disiplin gitu ya Pak ya. Iya. Yang terutama bagi saya adalah peserta didik tersebut bisa disiplin waktu Pak, bisa hadir tepat waktu ke dalam kelas seperti itu. Ketika setelah istirahat dia masuk lagi dengan tepat waktu seperti itu Pak. Yang paling yang akan saya utamakan itu disiplin dulu. Disiplin terlebih dahulu Bu ya. Iya, akan merubah peserta didik supaya disiplin terlebih dahulu. Oh, ya seperti itu. Nah, baik Ibu nih. Untuk perasaan Ibu, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching? Perasaan saya lega, Pak. Lega, Lega. plong gitu, Pak. Oh, Ya, dirasa ada teman untuk berkeluh kesah gitu, Pak. Supaya iya. mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan selama ini, yang Iya. saya hadapi selama ini. Mungkin itu saja Ibu ya. Kita mungkin minggu depan bertemu kembali Bu ya. Mudah-mudahan permasalahan Ibu sudah bisa terselesaikan. Amin, amin. Terima kasih ya Bapak ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya curhat gitu ya Pak ya, sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, tadi saya sudah lihat ya proses coachingnya Pak Rizky dan Bu Ratna sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sudah baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, nah tadi selama melakukan observasi, kira-kira apa yang didapatkan Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, mungkin keterminaikan yang saya sudah mungkin Bu ya sesuai dengan tujuan Bu, alur tirta tersebut. Saya sudah bisa mungkin saling mendengarkan aktif juga tadi Bu ya, sudah mulai kehadiran penuh dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga coach di sini juga Bu ya bisa Bu ya merencanakan aksi nyatanya dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu, seperti itu. Iya, saya tadi sudah melakukan pencatatan, alhamdulillah Bapak Rizky sudah dapat melakukan alur tirta dengan baik, tadi sudah dapat menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Luar biasa, coaching Bapak hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya ya Pak ya, melakukan coaching-coaching berikutnya.
Semoga sukses lagi kepada Bapak gitu, Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pak Rizky, Iya. maaf, satu lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak? Ya, saya sih ingin mengembangkan yang pertama itu, Bu. Yang pertama ya kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mungkin mendengarkan aktif, Bu. Ya, baik, luar biasa. Jadi dan alur tirta juga ya, Pak ya. Dan alur Mungkin ya tirta. supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, Sukses Bu. buat Pak Rizky. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam dan bahagia.